Anda kembali di Breaking News Kompas TV, tanggap darurat bencana Semeru bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, dua jenazah yakni pria dewasa dan anak ditemukan oleh tim evakuasi gabungan hari ini. Jenazah ditemukan di Dusun Curah Kobokan, wilayah yang terdampak cukup parah. Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi dari Lumajang, Jawa Timur. Agi, di mana persisnya dua jenazah yang ditemukan hari ini, Agi? Kami masih berusaha untuk menghubungi jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi yang saat ini berada di Lumajang, Jawa Timur untuk menyampaikan informasi terkini dari penemuan dua jenazah di Dusun Curah Kobokan di Lumajang, Jawa Timur adalah wilayah yang terdampak cukup parah dari bencana Gunung Semeru. Kita akan mencoba untuk kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi. Agi, di mana persisnya dua jenazah ditemukan hari ini, Agi? Di desa Dusun Kobokan begitu, Cindy, yang tadi ditemukan dua jenazah, tapi perlu diinformasikan dulu, Cindy, bahwa saat ini saya berada di desa Sumber Mujur, jaraknya hampir 3 km dari Curah Kobokan yang tadi dilakukan proses evakuasi. Curah Kobokan ini merupakan salah satu dusun yang memang terdampak paling parah. Bahkan juga Curah Kobokan ini menjadi salah satu fokus tempat bagi para tim evakuasi untuk menemukan orang yang belum ditemukan begitu, ataupun korban yang belum ditemukan. Karena diketahui di Curah Kobokan ini, karena radiusnya ini mencapai 2 sampai dengan 5 km dari Gunung Semeru, dan di sana juga diketahui adanya tempat pekerja tambang dan yang masih terjebak begitu, sehingga nantinya akan difokuskan pencarian korban hilang ini di desa Curah Kobokan di sana. Tadi ditemukan memang ada dua jenazah, Cindy. Dua jenazah tersebut terdiri dari satu pria dewasa dan satu lagi adalah anak-anak. Diketahui jika berdasarkan keterangan dari warga sekitar yang ikut juga membantu bagaimana mencari keberadaan ataupun titik dari warga yang hilang tersebut, diketahui bahwa mereka itu masih satu anggota keluarga yang terdiri dari ayah dan juga anak. Namun pada saat ditemukan oleh warga, kemudian warga segera menghubungi tim evakuasi yang terdiri dari TNI Polri dan juga Basarnas. Kemudian dua jenazah tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi agar lebih jelas dan juga pasti apakah benar mereka satu anggota keluarga. Kemudian dalam hal proses evakuasi ini memang dinilai lebih mudah pencariannya, karena memang dalam prosedur pencarian orang hilang ini ataupun korban yang belum ditemukan, biasanya anggota keluarga yang masih hidup ataupun yang masih selamat begitu melaporkan langsung kepada tim evakuasi. Nantinya tim evakuasi ini akan meminta anggota keluarganya ini bukan hanya menyampaikan ciri-ciri fisiknya, tetapi juga nantinya akan dibawa ke lokasi kejadian di mana titik terakhir adanya anggota keluarga yang hilang tersebut. Jika telah diketahui titiknya di mana, barulah nanti tim evakuasi terdiri dari TNI Polri dan juga Basarnas dan gabungan lainnya, bahkan relawan juga ikut untuk menggali terlebih dahulu dan mencari keberadaannya. Setelah itu barulah setelah ketemu gitu, baru akan dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Kemudian juga ada perbedaan, Cindy, dibandingkan dengan tim evakuasi sebelumnya. Jika hari-hari sebelumnya evakuasi ini hanya mengandalkan alat-alat sederhana saja seperti cangkul ataupun skop begitu, tetapi untuk kali ini tim dari evakuasi ini menggerakkan anjing pelacak begitu untuk mempermudah bagaimana menemukan titik keberadaan dari orang ataupun korban yang belum ditemukan. Bahkan masih disampaikan juga oleh tim evakuasi, masih banyak laporan dari anggota keluarga yang selamat begitu, yang masih ada di Curah Kobokan, karena kebanyakan dari mereka adalah pekerja tambang dari Gunung Semeru. Sehingga yang diharapkan ke depannya nanti tim evakuasi ini akan segera menemukan. Untuk totalnya, jika berdasarkan data yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Lumajang, korban meninggal dunia ini mencapai 34 orang, sedangkan 17 orang ini masih dalam pencarian atau belum ditemukan oleh tim evakuasi. Dan untuk hambatannya dalam tim evakuasi ini, begitu Cindy, sebenarnya hambatannya adalah cuaca, karena berdekatan dengan area Gunung Semeru begitu, sehingga jika adanya cuaca buruk, ditakutkan ataupun dikhawatirkan adanya aktivitas dari Gunung Semeru yang nantinya akan menimbulkan kepanikan ataupun adanya munculnya awan panas susulan begitu, Cindy, sehingga ini yang diantisipasi oleh tim evakuasi. Selain itu juga karena banyaknya ataupun tebalnya
abu vulkanik yang menutupi lahan pemukiman, sehingga inilah juga yang menjadi kesulitan bagi tim evakuasi untuk menemukan di mana keberadaan titik-titik dari orang ataupun korban yang belum ditemukan. Tetapi yang disampaikan oleh tim evakuasi ialah akan terus mengoptimalkan pencarian ini mulai dari pagi hingga siang hari, bahkan jika sore harinya nanti akan cuacanya mendukung, ini akan terus dilanjutkan dan akan dioptimalkan untuk menemukan laporan-laporan yang memang disampaikan oleh anggota keluarga yang masih selamat untuk segera menemukan anggota keluarganya yang dinilai masih belum ditemukan. Cindy. Agi, ada 17 orang dalam pencarian. Apakah mereka semuanya adalah pekerja tambang yang ada di sekitar lereng Semeru atau warga Curah Kobokan? Untuk lebih detailnya, Cindy, sebenarnya kami belum mendapatkan informasi yang jelasnya. Tetapi jika tadi saya mencoba berbincang begitu dengan tim evakuasi dari pihak TNI AL, dia mengatakan bahwa memang karena di Curah Kobokan ini merupakan adanya area pencari petambang di Gunung Semeru, sehingga dipastikan yang paling banyak di sana dari 17 orang tersebut ialah para pekerja tambang begitu yang memang bekerja di daerah Dusun Curah Kobokan. Tetapi yang perlu diingat, Cindy, dari 17 orang yang masih dicari ini tersebar dari 4 desa, 4 dusun yang memang terdampak paling parah. 2 dusun diantaranya ya Curah Kobokan dan juga Renteng. Sedangkan 2 dusun lainnya juga masih sama, tetapi jarak radiusnya juga saling berdekatan antara 2 sampai dengan 5 km. Sehingga ini nantinya tim evakuasi ini dibagi-bagi begitu, Cindy. Ada yang memang di beberapa dusun, tetapi yang nanti difokuskan adalah karena paling banyak begitu, diduga paling banyak laporannya dari anggota keluarga ini menyampaikan anggota keluarga ini bekerja sebagai pekerja tambang di daerah ataupun area Gunung Semeru, sehingga nanti akan difokuskan untuk pencarian di Curah Kobokan, bahkan menggunakan anjing pelacak untuk mempermudahnya, Cindy. Desa Curah Kobokan Anda sebutkan tadi menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah dari bencana Semeru. Bisa digambarkan seperti apa dampaknya dan sebenarnya di mana lokasi desa Curah Kobokan ini jika kita melihat dari jaraknya dengan lereng Gunung Semeru, Agi? Kalau saya gambarkan, Cindy, bagaimana situasi di sana, bagaimana kondisi dari Curah Kobokan itu. Jika saya pada saat sampai di desa atau di dusun Curah Kobokan, yang pertama kali saya lihat adalah bangunan rumah warga yang seluruhnya hampir rusak, bahkan hampir rata dengan tanah. Selain itu, saya juga bisa melihat dengan jelas begitu bagaimana bentuk dari Gunung Semeru yang telah erupsi begitu. Ini menggambarkan betapa dekatnya jarak antara dusun Curah Kobokan dengan lereng ataupun kaki dari Gunung Semeru. Kalau saya perkirakan dan juga berdasarkan keterangan dari warga sekitar, jaraknya ini bisa mencapai 2 sampai dengan 5 km. Bahkan jarak radius ini yang masih diwaspadai oleh tim pos pantau begitu. Karena kalau disampaikan oleh pos pantau, jika adanya aktivitas Gunung Semeru yang berlebih, ini yang paling berdampak adalah tempat dengan radius 1 sampai dengan 5 km. Jadi bisa Anda bayangkan sini bagaimana dekatnya dan juga kerusakannya. Tetapi berbeda dengan dusun Renteng yang memang menjadi juga dusun yang terdampak paling parah, tetapi bedanya bisa terlihat karena jaraknya dekat sekali dengan Gunung Semeru, sehingga kerusakannya ini adalah langsung merusak rumah warga, baik itu atap ataupun dinding rumah. Sedangkan Renteng sendiri karena jaraknya lebih jauh daripada Curah Kobokan, yang terdampak dari rumah ataupun di dusun Renteng ialah semuanya tertutup oleh abu vulkanik ataupun material dari vulkanik Semeru. Perbedaannya begitu. Tetapi yang tadi saya lihat juga di hari keempat ini pasca bencana dari Gunung Semeru, banyak sekali warga yang asli di sana begitu untuk melihat kondisi rumahnya seperti apa. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka ini mencoba untuk menyelamatkan barang-barang mereka yang bisa diselamatkan. Yang tadi saya lihat juga bagaimana mereka ini menyelamatkan seperti piring, kemudian juga sepeda motor, televisi yang sebenarnya sudah tertimbun oleh lumpur, bahkan juga kulkas, lemari es maksud kami. Mereka berharap walaupun sudah tertutup dengan lumpur, sepertinya mereka akan tetap mengambilnya untuk mengamankannya dan berharap juga masih bisa digunakan. Dan tadi juga kami sempat bertanya kepada warga dari Curah Kobokan, apa yang mereka harapkan. Tentu yang diharapkan oleh mereka ialah adanya tempat tinggal pengganti tetapi tidak di area Gunung Semeru. Kemudian juga setidaknya mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang biasanya berprofesi sebagai petani ataupun berkebun begitu di area gunung. Setidaknya mereka mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang tetap jika nantinya sudah diberikan rumah pengganti oleh pemerintah.
Cindy. Agi, mereka masih kembali ke dusun Curah Kobokan yang rusak parah. Apakah tidak ada imbauan bagi warga untuk tidak berada di wilayah yang masih rawan potensi guguran kubah lava Semeru itu? Himbauan tetap ada sini sebenarnya, tetapi karena memang ini sudah masuk ke hari keempat, di mana setiap harinya sebelum hari ini juga warga sekitar yang sudah berada di pos pengungsian, mereka tetap ingin sekali melihat kondisi dari rumah mereka, karena jika mendengarkan cerita mereka begitu sini, warga yang terdampak, mereka hanya menceritakan pada saat hari Sabtu lalu itu, mereka tidak bisa melihat bagaimana kondisi dari rumahnya, mereka tidak bisa mengamankan barang berharga di rumahnya, karena yang pada saat itu kejadiannya sangat cepat, tidak ada tanda-tanda terjadinya akan ada bencana Gunung Semeru begitu, dan sehingga yang mereka ingin lihat adalah kondisinya seperti apa dan menyelamatkan barang-barang berharganya. Sebenarnya Cindy, pada hari-hari sebelumnya ini dusun Curah Kobokan ini ditutup steril. Tidak boleh ada yang masuk terkecuali bagi para tim evakuasi yang diizinkan untuk masuk. Alasannya mengapa? Karena mengingat juga status dari Gunung Semeru ini masih level 2 ataupun statusnya waspada, sehingga ditakutkan adanya potensi-potensi lain dari aktivitas Gunung Semeru ini yang membahayakan bagi warga sekitar. Tetapi pada saat tadi saya mengunjungi desa Curah Kobokan, diizinkan untuk masuk sini, tetapi pada saat itu juga ada aktivitas dari Gunung Semeru yang mengeluarkan awan panas yang cukup tebal gitu, sehingga tadi ada peluit peringatan dari petugas untuk segera meninggalkan dusun tersebut gitu. Bahkan dari tim evakuasi pun menghentikan sementara untuk pencarian korban yang masih hilang atau dalam pencarian. Tentu yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri ialah mengerti dan juga waspada, karena mengingat juga status dari Gunung Semeru ini masih level 2 dan juga waspada. Cindy. Agi, saya melihat beberapa kali ada kendaraan dari TNI kemudian tenaga medis di belakang Anda berlalu lalang di sekitar Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. Anda melaporkan saat ini. Apa kegiatan yang berlangsung di sana? Apakah juga ini fokus pada penanganan terhadap pengungsi, apa yang kemudian diprioritaskan hari ini? Di tempat saya melaporkan ini adalah Desa Sumber Mujur, merupakan salah satu tempat yang memang dijadikan sebagai tempat pengungsian bagi warga-warga terdampak, yang memang daerahnya tidak berjauhan dengan daerah yang memang cukup terdampak akibat bencana dari Gunung Semeru. Di sini di tempat saya melaporkan memang terlihat dari beberapa titik sebagai pos pengungsian. Ada di kantor desa, ada yang di sekolahan begitu, dan juga ada yang di masjid. Biasanya kegiatan yang saat ini dilakukan sudah banyak Cindy logistik bantuan yang memang disumbangkan kepada warga yang terdampak. Selain itu juga adanya dapur umum yang didirikan baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, tentunya untuk penanganan agar penanganan bencana dari Gunung Semeru ini bisa cepat dan juga tepat, sehingga juga tidak berkepanjangan dampak yang nanti akan dirasakan oleh pihak ataupun dalam hal ini adalah warga yang menjadi korban yang terdampak akibat bencana Gunung Semeru ini. Cindy. Baik, terima kasih Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur terkait dengan tanggap darurat bencana Semeru.